Bismillahirrahmanirrahim. Sana cek T1 Abang sama ekonya turun Pak, nggak usah pakai eko, nggak usah pakai efek, cek suara saya aja. Halo T1, kontrol di atas panggung, angkat dikit Bang, biar kedengeran suara saya. Cek halo T1, halo, dah. Ya bocah, diem. Bang ini bang mana? Sana itu, abang sana. Bang ini bang angkat bang. Ini suruh angkat nih, kalau ini di depan. Salon kontrol. Monitor angkat. Dia artinya di monitor. Iya, nggak ada suaranya maksud angkat. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan guru kita bersama Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Muthalib yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita semua. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rojali selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, dan yang sama kita hormati Ketua RW 017 Bapak Ustaz Haji Omi Bustomi, Ketua Panitia Bapak Haji Dodi S, dan segenap para orang tua, para tokoh, para guru, dan segenap jamaah, para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Jami Al-Ikhlas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Masjid Jami Al-Ikhlas dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 tanda kutip meneladani kisah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan spiritual kepada penutupan bocah hadroh.
Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam hari ini mendapatkan barokah. Dah bocah diem ya, jangan yang berisik. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita hadir dan berkumpul di Masjid Jami Al-Ikhlas. Insya Allah banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Saya makmuman saja sama beliau bahwa malam ini kita silaturahim membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya Bu, ya Bu, apaan? Hah? Nah ini ya bocah. Nih. Orang kalau ngiatin saya pun jadi ngiatin bocah. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Ya Bu, apaan? Secara bahasa Isra artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ini nggak bisa diangkat bang, kontrol bang ini nggak bisa. Oh ngeyel ya rendah. Jadi kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ini secara bahasa. Bu, ada anak muda tengah malam dia melancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ada ibu berantem sama laki, sama suami tengah malam kabur gembol pakaian, berarti ibu lagi. Ditanya sama tetangga, mau kemana kok? Gue mau Isra. Jadi Isra itu perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kalau ukuran otak nggak nyambung. Maka Isra Mi'raj ini ukurannya iman. Karena ukuran otak nggak nyambung ibu. Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bu, karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kena hujan kali ya. Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kalau ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini kalau jalan normal nggak nyambung kok. Jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe. Itu pun ontanya udah ontak VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah cuma sepertiga malam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh. Rasulullah ke Sidratil Muntaha, Rafiqil Akbar, ke Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, dapat perintah sholat, pulang lagi Rasulullah, sebelum subuh udah duduk lagi Rasulullah di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak nyambung dah. Enggak nyambung. Kata saya kagak nyambung, enggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak, ini salonnya juga enggak nyambung. Bu, maka Isra Mi'raj itu bukan ukurannya otak, tapi ukuran iman. Isra Mi'raj Allah yang mau, Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Makanya kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ibu, kalau saya deketin gede suaranya kan ya. Ibu takut pemang. Yang penting nih suara depan ini, suara saya terkontrol. Iya, emang percuma ditaruh di sini 2 biji nih.
buat panjangan doang. Bu, kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa halangin. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah yang mau jadi itu Nabi Adam, ya kan? Ya kan? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa, ya kan? Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sinilah, di luar negeri. Luarnya lagi. Bu, kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa halangin. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj bengong, duduk di Masjidil Haram sebelum subuh, bingung. Kenapa bingung? Kalau saya ceritain ke umat takut nggak percaya, kalau saya ceritain ke sahabat takut nggak percaya. Lagi bengong begitu, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab pada nyamperin Rasulullah. Ditanya sama rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Ente dari mana? Habis Isra Mi'raj saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, ke-7, ketemu dengan Tuhan saya, dapat perintah sholat saya. Nah, terus sebelum subuh udah duduk di sini lagi. Iya, wah, balik-balik makan nasi ngepret chicken bubur. Udah biarin bang, kalau nggak bunyi bang antepin aja udah. Udah gampang, tinggal ngurangin bayaran aja potong. Bu, udah biarin, jangan hidupin, kaget saya. Udah nggak kena. Nabi bu cerita begitu, dikata mimpi, dikata ngigo sama ini ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak ini kok. Ini apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad, ente ngimpi, ente ngigo ya, ente ketemu Allah, terus ketemu Tuhan ente, hendak 7 lapis langit, ketemu tembus. Iya, sekarang berdiri kau. Rasulullah suruh berdiri. Angkat kakimu sebelah, diangkat. Bisa berdiri? Bisa. Angkat lagi sebelah, ya jatuh saya lah. Nah ente begitu aja jatuh, bagaimana mau ke 7 lapis langit? Nggak mungkin bisa dah. Lah akhirnya rombongan Abu Jahal, Abu Lahab memprovokasi sahabat Nabi datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, temen lo Muhammad udah PA. PA kenapa? Kata dia habis ketemu Tuhannya tembus 7 lapis langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata dia, no, siapa yang bilang begitu? No, temennya, temen lo Muhammad. Waduh, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin semuanya. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok lu. Walah. Tegas. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan namanya As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bu, maka As-Siddiq itu lakob, julukan. Ini kadang-kadang Bilal terawih di kampung masih sering salah nyebutnya. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Emang Siddiq tukang cilok? Salah. Makanya ya Allah kok ini bocah. Ya Allah. Nggak khusyuk nih ceramah, saya nggak konsen ini di jalan, selalu jalan-jalan kemari soalnya begini lagi daerah. Udah iya mana hujan. Panitia banyak banget ini tuh seragam. Ini bocah seluruh kepo pangku ya Allah.
Jadi orang gak nyatin saya, nyatin bocah jalan. Nah iya, diam ya. Nah Allah yang bocah yang belakang jangan pada berisik. Kalau ke sono mah kedengeran salon, di sini nggak kedengeran nih. Nggak kedengeran sama saya. Kalau di dalam kedengeran dia dibuang ke sono salonnya, dibuang ke sono semua. Kemari nggak kedengeran. Jadi nggak bisa kontrol suara saya. Nah, kalau begitu tadi saya bawa sound dari rumah, dapat. Bu, nih maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat, bu, dapat perintah sholat awalnya 50 waktu. Rasulullah pulang di jalan ketemu dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener apa? Beneran itu 50, bener. Dengerin Nabi Muhammad, umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mah keker-keker, gede-gede tinggi, minumnya susu madu. Umat tuh gua gede kecil-kecil, kurus-kurus, pokoknya makannya genjer dong, makangkung. Enggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik sono, balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nabi suruh balik, ngadep, kita dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan, balik lagi. Umat lo gak sanggup. Mondar mandir Rasulullah memperjuangkan umatnya dari 50 sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 ibu, masih ketemu Nabi Musa. Ditanya lagi sama Nabi Musa, udah berapa Muhammad? Dapat berapa rit? Tinggal 5 Nabi Musa, kebanyakan 5 juga. Umat lu gak bakal sanggup. Apa kata Rasulullah? Kalau saya balik lagi, saya kan muka saya muka tembok, lemah lu. Saya Nabi Musa, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah, gue rawatin, gue bawa pulang. Tuh ibu, jangankan yang 50, yang 5 aja nih, yang 5 aja nih, yang 5 aja nih, yang 5 aja nih ya. Nih yang 5 aja nih, nih yang 5 aja. Ya Allah, kadang zuhur kena, asar ketangkep, maghrib lewat, isya lolos, bisa kena, subuh bablas. Apalagi subuh, ya Allah. Di Masjid Al-Ikhlas sudah kedengeran 3:30 dari Masjid Al-Ikhlas marbot. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Kampung saya kalau 3:30 masjid musola suaranya begitu tuh banguninnya. Di sini sama ya? Sama belum? Bangun tapi enggak. Kalau belum bangun juga, marbot bilangin cara banguninnya ganti. Nih begini nih, supaya cepet bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Suami kita langsung bangun itu. Mama, siapa yang mati bang? Bininya ngomong, lu bang yang mati, kagak bangun. Maka kalau subuh suami kita bangunin, ya teh, subuh bangunin, subuh bangunin. Suami kita subuh bangunin, bunyi lagi, subuh bangunin. Ya bu, suami subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Ya Allah, kadang subuh udah 5:30 lakinya dibangunin. Bangun bang, daripada ke Masjid Al-Ikhlas ketinggalan jamaah di rumahnya bang. Abang jadi imam, saya belakang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek.
nyari tiang buat pegangan. Ih, pikirannya itu. Karena udah 5:30 lakinya wudhu, habis wudhu neng cepetan neng sholat subuh vakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut. Karena udah 5:30 lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamper, amin. Nah, Fatihahnya cepet, aminnya cepet, udah subuh 5:30. Habis baca Fatihah, suaminya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Padahal lakinya ingat waktu ngaji sama guru, sama Kiai Haji Abdul Muthalib, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah dipraktekin sama suaminya. Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gue kira dibaca semua. Sholat jangan ngobrol. Bu, sholat. Apa itu sholat? Guru kita ngajarin di majelis taklim, di majelis ilmu. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Mintanya pakai cara, pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong, makanya mintanya kudu ngomong. Maka fikih mengajarkan wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet lah. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi, tahu-tahu begini doang. Bapaknya bingung, motor apa sepeda. Ibu minta beliin cincin, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek doang. Bang, lakinya ngomong, ntar malam neng. Tuh beda, ngomong aja. Maka sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Sholat diajarkan tuh ada rukun ucapan, rukun gerakan, diajarin tata caranya melalui ilmu fikih. Sedekap yang bagus, wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di atas dada, di bawah dada, di atas pusar, tengah-tengah. Perempuan sholat berdiri, kakinya kudu rapet. Laki-laki lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Bener teh lah. Teh nggak ngerasain sih. Ada sesuatu yang ganjel kan? Iyalah, kesian lato-latonya. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Lah kalau udah angin masuk ke mukena, seriwing, lewatin perapatan ya kan? Maka diajarin semua melalui kitab fikih. Inilah tentang Isra Mi'raj malam ini, perintah sholat. Sholat itu mengajarkan kita, yang pertama ngajarin disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat, ya kan? Oh Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 10 pagi, boleh nggak? PA, belum waktunya. Maka sholat ngajarin kita disiplin waktu. Nih kita lagi jalanin waktu, hidup kita dibatasin waktu, maka manfaatin waktu. Karena waktu jalannya cepet, tahu-tahu, ya kan Bu? Rasanya baru kemarin ya 2025, tahu-tahu udah 2026. Ya Bu, selamat tahun baru 2021. Kata yang ono 2001 kata dia, kata yang ono
Tuh kalau saya ada di samping dia itu saya bisikin, salah bapak, wah 2026. Anehnya kagak dia yang bisikin, kan pada PA semua itu sekeliling. Ya bu, kesalahan yang kecil dikritik loh, ya kan. Bu, waktu rasanya baru kemarin tuh bocah anak-anak, sekarang udah gendong anak. Rasanya baru kemarin itu ya kita jadi emak-emak, sekarang udah jadi nenek. Ya bu, waktu jalannya cepet banget buat kita. Rasanya baru kemarin hari Jumat, udah Jumat lagi. Waktu dibatasin buat kita. Nih semuanya ada batas waktunya. Kita yang hadir di sini dibatasin waktu. Kapan waktu kita tinggal di Muara Baru, kita di penjaringan nggak lama. Ini semuanya. Tiap tahun kan saya ulang tahun Pak Ustadz. Iya, nambah apanya? Yang nambah jumlah bilangannya. Bilangannya doang yang nambah teh. Hakikatnya bang, sisa umur yang Allah kasih kurang buat kita. Makanya saya berdiri duduk lagi. Capek. Ada bangku, mejanya kecil banget. Ini meja apa lekar? Bu, nih makanya kita semua dibatasin waktu. Ayo kita introspeksi, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Ini waktu nambah terus, usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ini kita nyanyiin waktu, dibatasin waktu. Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak po, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu, yang muda jangan ngerasa muda. Kadang yang muda berangkat duluan. Bocah berisik amat sih lo. Neng, ya elah elah. Ngomong mulu ono dia, berisik banget, kedengeran banget dari sini. Kalah suara gua. Bu. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nih keadilan mati. Sampai sekarang. Ya kan? Ada Risma, Sukma, Ayu, Poppy, Mercury itu masih pada perawat, mati. Mubazir ke orang. Kenal Haji Mas Said? Kenal kan Bu? Artis, anggota DPR, 40 tahun, ganteng keren. Kenal kan Haji Mas Said? Lakinya Angelina Sonda, 40 tahun, kena jantung. Ricky Jo, penyiar bola, 40. Kena jantung juga. Ade Namnung, artis badan gede, gemuk, 38, mudaan lagi. Nyusul temennya Budi Anduk 40, Budi Anduk 40 tahun. Jupe Julia Perez 37, Olga 32, mudaan lagi. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCM, ganteng keren. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar gampang ngapalin masa idahnya BCM. Ya Allah, nih kita semua lagi dibatasin waktu, semuanya kita bakal mati. Rasulullah itu bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi 63 teh, 63 jatah Rasulullah tinggal di dunia 63.
Makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Ini harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang. Udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat sholat ngajarin kita disiplin waktu, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih nikmat panjang umur, manfaatin kita kumpul di majelis ilmu, ngaji sama guru kita, sama ustazah, emak-emak jangan pakai diragukan, hebat di mana-mana, pengajiannya paling banyak nih bapak-bapak nih. Mama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian ada terus, gabungan PKK ada lagi, BKMT lain lagi, seragamnya juga Senin lain, Selasa, Rabu lain, ya kan, yang abu-abu, yang merah, yang kuning, yang krem, yang hijau, yang pink, ya kan, yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya semuanya ada. Kita kumpul di pengajian, manfaatin. Masjid kita cakep, di sini ada pengajian, datang bapak-bapak ngaji aja udah. Mau bisa kayak apa kayak agak, datang aja udah. Ikutin guru kita, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Apa susahnya timbang bawa? Guru kebet, guru tutup, tutup. Temen nyolek, halaman berapa bang? Gua lagi kebet doang, lu nanya gua lagi. Ya Allah, datang aja tuh, kita nuntut ilmu, kita ngaji gak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, ya Bu. Kalau udah di bedong lagi habis udah. Siapa yang bedong? Amil. Itu yang mandiin orang mati di kampung saya namanya amil. Hati-hati sama amil, siapapun dipegang amil mati. Jangan macem-macem, ya kan, dibungkus sama amil, nggak bergerak kita Ibu. Amil tuh peka, orang pilihan. Ada yang meninggal dunia, tahu dia. Asal ada kurung batang bunyi mulu di masjid, klotak, tahu ada yang mati. Begitu amil. Apalagi kalau ada burung kata dia, itu yang akurat. Tweet. Tuh amil artinya ngomong, ada job nih. Diumumin pagi nggak ada pengumuman, ditungguin sampai johor nggak ada pengumuman, pas maghrib bininya yang mati. Bu, Allah kesian amil kampung saya. Bu, nih kita lagi ditungguin, dibatasin waktu, semua kita tahu bakal mati, tetapi kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Ya Allah, maka sholat mendidik kita belajar supaya memanfaatkan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu ngajarin apa? Ngajarin supaya jangan sombong. Diajarkan dengan sholat kita tawadhu, rendah hati. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Muara Baru, orang Penjaringan, KTP-nya gambar dengkul. Ini kepala kita anggota tubuh terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan ibu bapak, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Ya Bu, ternyata sholat ngajarin jangan sombong. Gak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Lahir ke dunia kita gak bawa apa-apa tuh, ya kan? Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, lahir dibantuin orang, ya Bu. Nama dikasih sama orang, baju dipakein sama orang, ya Bu. Makan disuapin sama orang. Apa kita mau disombongin? Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira
dirimu siapa? Jangan mentang-mentang puasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Buka dong YouTube. Nggak punya paketan, pakai wifi. Wifi mati, wa inna, wa inna, wa ani, wa inna, wa ani, wa inna masih pada itu, wa masih pada itu. Bu, nih sholat ngajarin kita jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Disebut kaya, ada yang miskin, ya kan? Jangan mentang-mentang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya, duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan dada duluan, ya bu. Disebut kaya, ada yang miskin. Disebut atasan, ada bawahan. Jangan sembarangan, ya kan? Ibu coba pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya. Ayo, apa yang terjadi? Ya kan? Saling perlu dong. Kaya jangan sombong. Udah sombong, pelit, medit, korek, buntut gasiran, pangkat kuning, bol nonton. Orang kalau udah pangkat kuning, bol nonton udah parah bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi sama dia. Terus saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, pala-palanya dikerpuk kucing, melongo nungguin pala. Pelit. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus, kehabisan tulang. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, pelit sama masjid. Ntar juga lihat aja bu, duitnya habis dimakanin sama dokter, habis diporotin, dia kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja dia sebagai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai dia. Makan disuapin, cebok-cebokin. Emang enak duit banyak begitu ya kan? Dijemur pakai kursi roda 8:30, masukin lagi, besok didorong lagi, dijemur lagi. Anak yang jemur lupa ngangkat, anaknya main game aja, main ML. Wah, pasangan 12, ya Allah bapak lupa ngangkat. Dia udah tahu bapaknya angus, udah ulen kering aja nangkrak aja. Jangan pelit, jangan sombong ya bu. Iyalah, mentang-mentang udah jadi genteng lupa sama tiang. Ya kan kebanyakan begitu bu ya. Mentang-mentang jadi genteng nyombong. Mau kemana mang? Ngantuk? Mau kencing? Iya ini. Kencing mama. Kerja tiris mang, kerja tiris. Bu, tuh iyalah jangan sombong. Mentang-mentang jadi genteng lupa sama tiang, nyombong dah. Tiang lu mah enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya kan? Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua. Kata genteng. Tiang kan bisa ngomong. Apa kata tiang? Teng, lu jangan sembarangan ngomong. Lu kan bisa di atas gara-gara gua di bawah yang nopang. Lu kalau gua miring jatuh lu teng. Nah, maka kita himbau kepada para genteng biar ingat sama tiang, ya bu. Ya bu, orang kaya, lu duit banyak, harta banyak, ntar lu mati siapa yang galin kubur? Orang miskin.
Yang gotong ke kuburan siapa lo? Orang miskin. Yang tahlilin siapa lo? Orang miskin. Kagak ada orang kaya mau turun gali kuburan. Kagak ada. Kalau kata saya kagak ada. Bener bu? Jangan hina orang miskin lo, ya kan? Iyalah. Yang tahlilin siapa lo? Kalau kita kan orang-orang miskin rajin banget mentahlil. Udah doain, maka kita semua ada pasukan batalion 137. Kalau nggak malam ke-1, malam ke-3 atau malam ke-7. Itu yang ada beseknya. Lah, jangan sombong. Kadang-kadang orang miskin kita dihina mulu, dikasih sumbangan namanya raskin. Itu kan menghina. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin kan udah pantas. Orang kaya mah berasnya beda dong, raskai. Iya, amanat undang-undang udah jelas. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri ini dimiliki oleh negara, dikelola sebaiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Begitu, ya kan? Iyalah, ngapa lu korupsi, najong banget, ya kan? Ya kan? Kita rakyat, ya bu, hidup rakyat. Jangan macam-macam sama rakyat. Lu kalau macam-macam sama rakyat lu gua turunin. Ya bu. Iya, bisanya ngeritik doang nih katanya rakyat. Justru kita kritik biar bener lu kerjanya. Lah kritik doang katanya nggak ada solusi, nggak ada jalan keluarnya. Justru lu gua gaji, gua kasih pajak dari gaji kita, lu buat mikir, ya bu. Masa gue yang kritik lu, gue juga yang ngasih solusi? PA lo. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Jadi ngomong acak-acakan kemana aja. Wah, orang lapar disuruh ceramah. Orang kalau udah lapar bang, sekata-katanya aja udah lah. Begitu masyarakat, rakyat kalau udah susah ya nggak, apa aja dikata sama dia, ya bu. Iyalah. Sholat ngajarin kita jangan sombong. Apa sih bu? Orang sombong berarti kan dia temennya Fir'aun. Bu, kenal sama Fir'aun? Fir'aun kan tadinya raja biasa bang, raja biasa karena pengikutnya nih yang ngeluh-ngeluhin hebat. Wah bapak hebat, enggak ada yang hebat selain bapak. Udah, pokoknya bapak mantep, udah keren lah, bapak raja pak. Oh karena dia udah dirasa hebat, hidungnya megar, ya kan, disanjung-sanjung. Akhirnya Fir'aun ngaku, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan. Wah, orang kalau udah di atas, semuanya habis, semuanya dimakan, semua rakus. Bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, ya bu, tambang dia makan, sampai kayu dimakan semua, hutan dimakan, hutan disuruh ngurus hutan malah jadi orang hutan. Ya Allah, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, ya kan. Kalau dulu ada pagar makan tanaman, sekarang ada pagar makan lautan. Wah, direkam kan bang ini, live streaming kan, biar sampai ke istana. Iyalah, ngomong radikal, pusat ceramahnya radikal, tangkap, bu, macem-macem ya bu. Emang gua capung main tangkap aja. Nih ya Allah, makanya sholat ngajarin tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Yang ketiga, dengan Isra Mi'raj, sholat mengajarkan kita supaya apa? Supaya jujur. Jujurnya di mana? Ketika kita sholat subuh 2 rakaat, 2 laksanain. Jujur. Pak Ustadz, saya pengen nambahin pahala saya. Subuh saya tambahin 2 rakaat lagi ya, biar 4 pahalanya banyak. PA 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Diajarin jujur, hidup supaya jangan hancur, jujur supaya mujur. Orang tua dulu kuncinya 3, bener, yakin, dan jujur. Bener bu? Jujur apa adanya. Inilah krisis sekarang, kejujuran yang lagi kita miris bu, nggak jujur. Oh bagaimana?
keadaan listrik di Aceh Tamiang 93% menyala. Pret. Pala lu nyala. Ya Bu, bohong. Ibu, iya jangan laporan enak aja, jangan presiden dibohongin, ya kan? Iya, para menteri pada blunder semua ngomongnya, bikin statement pernyataan salah, besok minta maaf ini yang bener, saya depret. Iya, ini dikritik begini biar pada jangan begitu lagi maksudnya, ya Bu. Iya, jujur aja padanya, ya Bu. Jujur bahwa kita belum mampu untuk menanggulangi bencana. Ada sumbangan dari asing ditolak, bener Bu? Gilir minjem duit sama asing, ya kan? Yeah. Ini makanya kita kudu kritisi biar supaya dia mikir. Kita sayang namanya. Kita punya anak, ya Bu, kita tegur, lu jangan begitu ya, belajar yang benar, awas ya. Kita tegur, kenapa? Karena kita sayang. Kita juga tegur mereka, kita sayang. Negeri kita negeri besar, negara yang besar, kaya raya. Negara kita Indonesia negara besar, Bang. Hampir semuanya ada berapa? Lebih daripada 3.000 lebih. Banyak pulau-pulau, banyak pulau, termasuk Pulau Gebang belum masuk, Pulau Gadung belum, ya kan? Pak, kaya kita, laut kita paling kaya, ikan laut kita Bu paling banyak, pasir laut kita bisa nguruk Singapura, loh jangan macam-macam, kekayaan alam kita banyak. Saking banyaknya ikan laut kita, teman saya orang Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap Bang sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking besarnya laut ikan kita, bener banget, luar biasa ya Bu. Makanya jangan sembarangan nih, sholat ngajarin jujur. Yang keempat, sholat ngajarin kita dengan Isra Mi'raj supaya peka. Pekanya di mana? Selesai sholat, perhatiin, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita dalam hidup bermasyarakat. Kudu tengok kanan, tengok kiri. Diajarin kita muamalah, kita makhluk sosial, bermasyarakat. Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak kan? Hari ini kita buktiin kebersamaan kita. Ada anak muda, ada ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kumpul kompak jadi satu melalui remaja Masjid Al-Ikhlas. Diajarin kita kumpul kompak. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai, penceramah, ustadz lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai subuh saya ceramah di sini, cuman yang dengerin gak ada. Balik kata ketua DKM, itu ustadz udah lama begitu. Ngomong sendiri. Maka hidup enak adanya orang lain. Kerjaan apapun kalau kita rame-ramein jadi enteng, ya Bu. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Itu pun ketawa nggak pakai modal. Ya kan? Ketawa tuh kerjaan paling enteng, nggak pakai modal, tapi ketawa perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian, perlu dicurigai. Maka kita butuh kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Simbol kebersamaan kita Masjid Al-Ikhlas. Di Masjid Al-Ikhlas ada aturan yang nggak tertulis. Siapapun masuk Masjid Al-Ikhlas, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk musola, masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Camat masuk masjid, lah buka sepatu. Gubernur masuk musola, masuk masjid, buka sepatu. Nur.
termasuk presiden masuk masjid lah buka sepatu deh, pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke Al-Ikhlas semua Bu, jangan usil. Orang dari manapun jangan usil. Datang dari mana Bang? Dari Kidul, ngadep Kulon. Ya kan. Kalau dia datang dari mana? Dia dari Wetan, ngadep Kulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid, jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit begini kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ya kan Bu? Ini kadang-kadang usil mulut kita. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain. Orang kagak mesen. Kita nggak order ya Bu. Iya, makanya kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Melalui masjid kita. Di masjid ini simbol demokrasi, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Nggak ada orang nomor satu di masjid. Ya kan? Semuanya sama di hadapan Allah. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame Masjid Al-Ikhlas. Yang dari Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silain euy. Rame Masjid Al-Ikhlas. Datang lagi saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Malaikat nyaut, ranca bener. Kacau masjid kita. Yang dari Ambon, wah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lama-lama mati dong. Makanya kita kebersamaan lewat masjid. Kalau sudah masuk masjid semua, sholat berjamaah diterapin. Syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh lah makmum. Pak Ustadz, dia kan tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Wah beda lah. Pak Ustadz, kalau dia kan bacanya nggak fasih, boleh kagak jadi makmum? Lah boleh, baru makmum. Ketinggalan satu rakaat aja boleh. Tapi nggak sembarang orang boleh jadi imam. Imam ada syaratnya. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau teh. Kacau, udah kacau. Dulu kejadian tahun jebot, tahun jebot. Ada 4 orang goblok kan tolol blow on. Dia blow on bin geblek, ya kan, minum es ditiup. Dia kira panas ngebul, dia tiupin. Itu orang blow on itu, Bu. 4 orang bego sholat di masjid, musolanya udah tua, atasnya pagar, tikusnya banyak. 1 imam, 3 makmum. Pas lagi at-tahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus, Bu. Lantaran kaget ini imam tuh tikus jatuh. Batal nggak? Batal lah. 2 kalimat berturut-turut dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor imam, dia nggak ngerti ilmunya, dia colek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal udah? 2. Temennya yang tengah-tengah nyikut tangannya, lu juga ngomong. 3 udah yang batal, Bu. Orang bego. Yang 1 kan harusnya selamat, ini dia. Dia nyaut. Untung gue diem aja. Nah, itu orang PA. Bu. Nah iya, imam syaratnya pertama bacaannya kudu fasih. Tuh, jadi imam syarat fikihnya fasih. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu. Lah imam sholat, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Wangung. Bindeng nggak jelas. Lu dari mana? Wangung.
Bapak lu sakit, udah meninggal. Mendingan. Oh gue denger meninggal. Meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Iya, yang fase. Pak Ustadz, mohon maaf ini ya, di kampung saya ada 2 orang fase. Milihnya bagaimana sama-sama fase bacaannya? Syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kepengennya kagak muluk-muluk. Apa pengennya makmum? Nih kita kalau jadi makmum pengennya apa sih? Imam, lu kalau sholat bacaan lu jangan panjang-panjang. Tuh pengennya makmum segitu doang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib abis baca fatihah baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman kan hatinya ngomong besok gua kapok semua yang melu. Ya bu. Iya, belajar kita dari sholat. Bermasyarakat juga begitu, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat mah siapa aja boleh lah, timbang rakyat, ya kan? Baru lahir brol rakyat udah, mana nanggung utang negara udah. Ya kan, tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin, harus melalui pilkada, ya kan, harus melalui pilpres, ya kan. Tuh, pengennya makmum mau gemuluk-muluk. Apa pengennya rakyat? Sekolah anak kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang, kagak muluk-muluk rakyat mah. Enggak muluk-muluk kan? Enggak muluk-muluk kan ya Bu. Kasih lapangan kerja, jangan dijanji doang 19 juta, ya kan? Janji doang adanya lapangan padel, ya kan? Ya bu. Nah, iya, lapangan kerja, orang tuanya kasih kerjaan. Tuh, kalau udah kerjaannya dapat gaji banyak, ntar anak urusan makan emak bapaknya yang ngurusin, bukan negara ngurusin makan anak-anak kita. Ya kan? Dikasih makanan ada belatungnya najong. Ya kan, ada keracunan sekali 2 kali mendingan lah keracunan mulu. Berapa kasusnya? Ribuan yang keracunan semua, ya kan? Iyalah, makanya kita kritisi, evaluasi semuanya, bener. Iya, habis 1,4 triliun tiap hari duit anggaran negara kita buat MBG doang. Orang emaknya bapaknya kasih kerjaan tuh, urusan makan yang tahu emak bapaknya, anak yang tahu emak bapaknya dong. Makannya yang bagaimana 4 sehat 5 sempurna, bagaimana mau sehat, bagaimana sempurna, ya kan. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang alim, alimnya sama, fasenya sama. Bagaimana milihnya? Syarat fikih yang ketiga kalau jadi imam apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustadz, saya lihat ini orang berdua KTP-nya lahirnya bareng. Dia kemarin habis ulang tahun bareng, sama umurnya, sama juga. Kalau umurnya sama juga, syarat fikih yang keempat jadi imam. Siapa? Yang tinggal duluan di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Ustadz dari masih kecil dia, jangan CS kental ini. Tinggalnya bareng satu kampung, iya. Habis syarat fikih. Habis sudah 4-4-nya. Syarat yang kelima, tambahan doang dari saya, yang istrinya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tambahan doang. Bu, ini kita belajar sholat dari ilmu sholat, filosofi sholat. Sholat ngajarin jujur, sholat ngajarin kita disiplin waktu, sholat ngajarin kita supaya peka, sholat ngajarin kita supaya tawadhu. Inilah yang kita jalanin keseharian. Bukan hanya sholat berjamaah di masjid, yuk terapkan berjamaah pula di masyarakat. Kita pengen kompak bersatu, ibu. Kita kompak nyok. Kita bersatu nyok, kita pulang nyok, ayo kita pulang. Maka ini manfaatin. Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Kelar Isra Mi'raj, yuk syiarkan agama kita, yuk perbanyak dekatkan diri kepada Allah. Ini bulan Rajab, bulannya Allah,
Bu, persiapan 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa amalan di bulan Rajab? Pertama, perbanyak istighfar. Istighfar apa sih, Tad? Minta ampun. Ada bacaannya banyak. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan, Tad, saya nggak hafal. Yaudah, istighfar Nabi Yunus, ganti kalau nggak hafal. Apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kepanjangan, Tad, saya belum hafal, sering lupa. Yaudah, istighfarnya ganti. Yang sering kita baca selesai sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Masih kepanjangan, Tad, saya nggak hafal. Yaudah, ganti istighfar yang biasa aja dah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak, Tad? Ada. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau nggak bisa, berhenti jadi orang Islam. Banyakin istighfar. Rasulullah, para ulama kita mengajarkan dan mengamalkan Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu yang diperbanyakin istighfar di bulan Rajab. Yang kedua, amalannya apa? Perbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Puasa sunnah. Bu, inna fil jannati nahron. Sesungguhnya di dalam surga nanti ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajabun. Dikatakan itu sungai namanya Sungai Rajab, yang manisnya lebih, rasanya itu sungai manisnya melebihi madu dan putihnya melebihi susu. Buat siapa disediakan? Disediakan buat orang yang puasa di bulan Rajab. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, perbanyak kita silaturahim. Mudah-mudahan ini Rajab Allah yang berikan nama Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya di bulan Rajab. Bu, Rajab syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Maka bulan Rajab adalah bulan perdamaian. Yuk kita sambung silaturahim. Masuk bulannya Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita. Masuk bulan Ramadan litathiril ruh, mensucikan ruh kita, jiwa kita. Sehingga 3 bulan badan kita bersih di bulan Rajab, hati kita bersih di bulan Sya'ban, Ramadan jiwa kita bersih. Keluar Ramadan kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Amin ya Rabbal. Keluar Ramadan kita kayak bayi lagi. Kenalkan bayi, Bu? Orok. Kenal orok? Bayi. Bayi tahu bayi? Orok. Bayi nggak ada dosanya kan, makanya bayi rezekinya lancar. Ada yang datang nengokin baru lahiran, ada yang bawain babysit, ada yang bawain bedak asen, ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain angkin ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya, ya Bu. Daripada nggak kemakan rengginang, maka rengginang dimakan sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi dosa. Wah, Ibu, gigi dosa. Yang nggak punya gigi dan dosa. Insya Allah kita siapin dari sekarang, panjang umur, minta kepada Allah sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Insya Allah kita doakan ibu bapak, keluarga, orang tua yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan.
doain saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, warga kita yang hari ini masih berbaring dalam keadaan sakit. Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan, sehat sedia kala. Dan kita doain anak-anak kita, Allah kasih ilmu yang manfaat dalam belajarnya, Allah berikan kemudahan, insya Allah kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil mazkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Insya Allah kita ketemu dari waktu dan lain kesempatan. Doain saya biar gemuk, biar sehat ya Bu. Ya Allah, kalau gemuk jadi tolek bukan nanti lek lagi dah. Doain ketua WKM, guru-guru kita sehat semuanya. Ya kalau memang ada ya siapin anak kritik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada ya kalau ada ya kalau ada ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga gitu. Kita ingetin ngasih tahu doang takut kelupaan ya ini aja. Pokoknya terima kasih. Mohon maaf hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.